Iya. Jadi yang pertama kita akan membuat, forum data transaksi jadwal. Kalau sebelumnya kita sudah membuat terkait file-file yang ada di master ini ya. Nah ini ya, ini master. Kita akan coba membuat jadwal di mana nanti jadwal itu tampilannya adalah seperti ini. Nah ini ya. Jadi nah dia akan membuat kode jadwal, kemudian mengambil data mata kuliah, dosen, dan ruangan gitu ya. Pertama-tama tentunya kita harus membuat dulu tabel dari jadwal tersebut ya. Di mana nanti tabel jadwal itu isinya ada mengisikan mata kuliah beserta dosen ya. Kemudian ada lagi yaitu tabel ruangan. Sebelumnya kita cek dulu apakah di dalam database MySQL itu tabel mata kuliah, tabel dosen, dan ruangan sudah ada atau belum ya. Nah, untuk mengeceknya kita buka dulu PHP MyAdmin-nya ya. Saya coba buka di sini apakah bisa atau tidak ya. Localhost PHP MyAdmin. Ternyata tidak bisa ya karena ini adalah browser dari Mac. Kita buka browser yang ada di Windows ya. Menggunakan ini kita buka localhost PHP MyAdmin. Localhost / PHP MyAdmin ya. Kita buka dulu sampai benar-benar terbuka halamannya. Untuk memastikan sebenarnya kita bisa cek via SAM control ya. Nah ternyata udah bisa ya, nggak usah dicek lagi. Ini sudah bisa. Kita lihat di DB Academic tabelnya apa aja. Ini udah aja ya dosen, mahasiswa, ruangan. Yang belum berarti tabel mata kuliah ya. Untuk membuat tabel mata kuliah karena kemarin di skip, kita cari ya mata kuliah, Ctrl F, mata kuliah. Nah berarti ini ya, kuliah. Nah di sini. Ini tabelnya, yaitu kode mata kuliah atau kode MK, nama mata kuliah, nama MK, dan SKS-nya. Kode MK tipenya Parcar 30, nama mata kuliah atau nama MK Parcar 100, SKS tipenya integer 11 ya. Ya, ini tipe datanya, dan yang menjadi primary key adalah kode mata kuliah. Kita akan buat dulu untuk tabel mata kuliahnya ya. Tabel mata kuliah seperti sini ya. Ini. Nah, ini nama tabelnya mata kuliah. Kemudian yang akan kita buat yang pertama adalah kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliahnya, dan juga berapa SKS-nya. Ya, yang ini tipenya parcan, nama mata kuliah juga tipenya parcan, kode mata kuliah parcan, SKS tipenya integer. Ya. Kemudian berapa jumlah size-nya, yang kode mata kuliah 30, nama mata kuliah 100, SKS 11. Kita masukin size-nya. Ada ya, 30, ini 100, 11. Yang menjadi priority adalah ini. Udah. Ini oke, go, dan langsung di save, simpan. Nah, ini sudah ya.
Kemudian datanya apakah sudah ini diisi aja ya algoritma pemrograman visual. Contoh kita kita isikan dulu beberapa data ya. Misalnya kita isi 2 data ya, insert. Untuk mengisi data ketik insert, ini kode mata kuliahnya. Saya ini mata kuliah 001, namanya adalah algoritma pemrograman. SKS-nya 3. Ini mata kuliah 002, misalnya pemrograman visual. Jumlah ininya apa? SKS-nya 4 ya. Sudah ketik go yang bawah agar insert dua-duanya ya. Nah, sudah ya. Nih, two rows inserted. Jadi 2 row sudah di insert, kemudian kita buka browse. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, yang mungkin saya akan lewati dulu bagaimana membuat formnya ya, karena ini sudah dibahas sebelumnya. Yang penting nanti bagaimana si data mata kuliah tadi bisa di-browse di transaksi jadwal. Iya. Jadi kita kembali ke transaksi jadwal. Oke. Ya, saya kontrol F lagi jadwal. Nah, kita kembali ke form ini. Kita buat dulu form-formnya ya, sebagai berikut. Ada kode mata kuliah, dosen, ruangan, dan waktu. Ya, kalau ini ada 3 combo box terbesar. Nah, ini kode biasa, text box biasa. Waktu juga ini text box biasa. Ya, kita sandingkan dan kita coba buatkan ya. Caranya adalah klik kanan di sini di project akademiknya, lalu kita new form, lalu kita beri nama formnya form jadwal. Add, nanti muncul form baru harusnya. Nah, ini form barunya. Kemudian ini saya sandingkan ya, biar sesuai dengan modul gitu ya. Saya geser ke kiri. Saya atur size window-nya agar pas bisa apa? Bisa ditiru ya. Ini seperti ini form yang akan dibuat. Cara membuatnya seperti biasa. Ini ada label, kemudian ini ada text box, dan ini ada combo box. Pertama kita masukkan dulu label-labelnya ya. Pertama ini label kode, kemudian ini label pointer, label lah mata kuliah, kemudian dosen, kemudian ruangan, kemudian waktu, kita tambahkan objek text field atau text box ini, beri space, kemudian combo box ada 3 ini. Samakan ukurannya, combo box untuk mata kuliah dan dosen sudah, satu lagi combo box untuk ruangan. Kemudian combo box untuk waktu itu text box ya. Nah, dulu ya. Ini diatur-atur aja, nanti size-nya bisa dirapikan sendiri ya. Ya. Oke, yang penting kita ke fungsional aja dulu jalan ya.
Lalu sediakan textbox sebanyak 3 di masing-masing mata kuliah, dosen, dan ruangan ya. Textbox ya, mungkin begini, kita copy, copy lagi. Mana? Aku tutup pula di mute. Ini Tutup pula. sudah. Kemudian yang ini adalah data grid view. Kita cari data grid. Nah, ini sudah diabaikan, tidak menggunakan Microsoft Access, jadi diabaikan tadi ya pengisiannya. Ini kurang panjang ya, kita cek dulu. Close. Kita geser ke bawah karena nanti jadwalnya akan ditampilkan di dalam data grid ini. Nah, segini cukup ya. Nah, ini lebarkan sedikit untuk kolom, untuk button maksudnya. Bentar, ini kegedean. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 button. Berarti tambahkan 6 button. Ini ya. Buat dulu 1 button. Lalu button-button ini di copy ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atur, sesuaikan aja ya. Ya, ini kemudian dikasih nama ini ya, simpan. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, kita kasih label dulu. Bagian teks biasanya. Cari teks. Nah, ini simpan. Kemudian ini tambah. Ini batal dan keluar ya. Kemudian jangan lupa nama-nama dari button-buttonnya ya. Ini simpan ya. Name-nya cari name. Ini button simpan. Ini button gambar. Button ubah. Ini button hapus. Ini button batal. Dan ini adalah button keluar.
di sini kita sudah memberikan properti ya untuk kode, mata kuliah, dosen, ruangan, dan waktu. Ini kita ini setting lagi ya, name-nya ini form jadwal. Kemudian kemarin itu kalau nggak salah ini ya Windows tab-nya normal, control box-nya ini false, kemudian apa lagi ya, gue lihat ya di nah ini ya form border style, ini formnya ya diklik, kita ubah-ubah propertinya, form border style. Nah, ini teksnya ya, ini form jadwal. Nah ini fixed single, nah gitu. Kemudian start positionnya center. Ya, saya kira ini sudah. Kemudian kita lakukan code-nya kalau sudah ya. Ini textbook code, textbook mata kuliah, textbook dosen, sudah semua. Oh, yang ini juga sudah ya, pattern simpan dan seterusnya. Ini source code-nya kita masukkan ya. View code, kita copy aja dulu dari sini ya, dan kita lihat apakah ada yang error atau tidak. Panjang karena ini ada beberapa yang reload dari tabel lain ya. Ini dari public class sampai ke M class. Ini ya. Tidak ada yang error ya. Oke, kalau sudah ada yang error, simpan, jangan lupa. Kemudian jalankan forum jadwalnya ya. Dan tentunya ini harus dipanggil dari forum utama. Bagaimana kodenya? Kita lihat dari forum utama. Ini klik. Ini ya, kita copy kodenya. Kita sesuaikan untuk form jadwal ya. Forum utamanya dibuka lagi. Kita panggil forum jadwalnya dari sini. Kita double klik. Ini kan kosong ya, paste. Nah, tinggal kita sesuaikan itu. Nah, ini berarti tim form jadwal new form jadwal. Artinya kita mendeklarasikan jadwal, kemudian form jadwal, MBI parent sama dengan NE, maksudnya MBI parentnya dia ke forum utama, lalu form jadwal dot show. Oke, lalu kita jalankan. Jalankan ya. Apakah sesuai dengan yang diharapkan ya. Ini kayaknya dihapus saja ya. Ini aplikasi apa ya? Oh, bentar. Ini close saja ya. Close. Nah, udah masuk admin, username admin, password admin. Lalu kita buka form jadwal.
ternyata. Nah, ada yang gagal. Kenapa? Ada yang tahu nggak ini? Kenapa penyebabnya? Kenapa apa? Yang Penyebabnya? itu Pak, DB akademik jadwalnya doesn't exist, Artinya tabel jadwalnya belum dibuat, belum ya. dibuat. Ya. Kita buat dulu. Tadi ada yang kelewat. Tabel jadwalnya belum dibuat. Jadi ini ada langkah-langkah yang belum saya buat. Tadi yang saya buat itu adalah tabel mata kuliah. Tapi tabel jadwal untuk menampungnya belum ada. Ya. Tadi ada yang kelewat. Nah ini. Nah ini ya. Buatlah struktur tabel jadwal ini. Nah, tahu dari mana? Ini kan belum ada nih. Nah, di sini tabel jadwalnya belum ada. Siapkan dulu. Tadi lupa kelewat ya. Kita buatkan dulu ya tabelnya, tabel jadwal ya. Ada berapa kolom? Ini kan ada 1, 2, 3, 4 kolom. Untuk tabel jadwal kita perlu berapa kolom? Kita cek di modul. Ini ada berapa kolom? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tambahkan 1 kolom. Nah, jadi ada 5. Nama kolomnya apa saja kita sandingkan di sini ya. Ini ya, kode jadwal mata kuliah, dosen, ruangan, dan waktu. Semuanya varchar. Ada yang 10, ada yang 30, 50, 30, dan 100. Oke, ini sudah mirroring. Sehingga bisa mengintip strukturnya di sebelah kiri. Lalu kita tiru ya, kode jadwal. Kemudian mata kuliah, dosen, ruangan, waktu. Ini kode jadwal varchar 10 ukurannya, mata kuliah varchar 30, panjangnya, dosen varcharnya 50, ruangan 30, waktu varchar 10. Nah, sebenarnya penentuan panjang ini dilakukan apa ya? Ini silakan diatur dengan kebutuhan. Di saya kode jadwal itu maksimal 10 mata kuliah, mungkin dibutuhkan varchar 30 ya. Ini sampel ya. Bisa aja disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya mata kuliahnya ada yang panjang ya varcharnya 100. Artinya dia nanti akan bisa menampung sebanyak maksimal 30 atau 100 karakter. Kalau saya nyebut 30 ya berarti 30 karakter yang akan maksimal ditampung. Ini dosen juga 50. Nah ini kayaknya saya tambah ya 100 saja nggak apa-apa. Ya. Ruangan mungkin 30, waktu ambil yang besar ya. Nah, waktunya 50 aja ya. Kemudian yang kode jadwal itu adalah primary key. Jadi yang paling atas kita kasih sebagai primary key indeksnya ya. Go, lalu kita save. Nah, udah kan? Nah, kita isi datanya belum ada kan? Nah, ini belum ada nih. Select bintang from jadwal belum ada ya. Belum ada. MySQL return empty ya. Kita jalankan lagi nih aplikasinya. Apakah masih error? Ingin tim sukses. Transaksi jadwal. Nah, ini sudah ada nih. Ya, kita sudah bisa mengisi. Misalnya kita akan mengisi ya, berarti kita klik tambah. M. Jadwal pertama ya, jadwal J001. Mata kuliahnya MK001. Kemudian dosennya siapa? Dosen NIPP-nya ini. Ya. Ruangannya. Nah, ruangan yang mana? Nih, ini kan. Ruang lab.
Waktunya misalnya ya 01 pukul 19.00 sampai 21.00. Gitu ya, lalu kita simpan. Apakah akan menyimpan jadwal yang baru? Nah, begitu ya. Jadi otomatis akan masuk ke dalam tabel ini ya. Dan jadwal 002 mata kuliah kedua, dosennya ini, kemudian ruangannya ini ya. Ini sebentar, ini agak ngeheng. Waktunya berat. Nah, baru bereaksi. Tidak tahu ada apa tadi. 10.00 misalnya gitu ya. Simpan. Agak lambat ini laptop ya. Bentar. Kita tunggu ya. Kayaknya timeout ya. Nah, ini kayaknya perlu diulang ya. Simpan. Oke. Kalau belum bisa, ya timeout lagi. Kalau belum bisa, kita stop dulu ya. Sepertinya memorinya habis. Kita buka lagi ya. Nah, kita buat baru jadwal 02 pemrograman visual. Ruangannya jam 9 atau jam 10 tadi ya. Lalu simpan. Oke, ini sudah ya. Kemudian saya rubah, misalnya ini apakah sudah bisa ubah ya? Oh, kalau ubah ini double klik. Batal dulu ya. Oke. Ini sepertinya ada delay ya. Dia agak delay. Nah ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini agak berat dilakukan menggunakan emulator ya. Saya mau mengubah ini. Nah, misalnya yang ini saya mau ubah. Ini juga responnya ketika saya mengklik ke sini, ini berubah ke sininya agak lambat. Misalnya dia time out. Sepertinya kehabisan memori ya. Oke. Jadi intinya ini saya mesti tingkatkan dulu mungkin RAM atau apanya ya. Jadi dipastikan mungkin nanti kalau menggunakan laptop yang normal harusnya berjalan dengan lancar ya. Jadi apa lagi ya? Hanya ini saya perlu login berkali-kali karena keterbatasan di laptop. Ini kan sudah ada ya.
Nah, ini ya, misalnya saya mau koreksi ini ke ruangan 02A ya. Apa? Gitu ya, udah kasih pas. Yang ini menjadi R02. Nah, kemudian ini saya mau update waktunya gitu ya. Dari pukul 18.00 sampai 20.00 misalnya. Wah, nah ini udah berubah ya. Kita keluar. Oke, itu untuk transaksi jadwal. KRS-KS itu tinggal dilanjutkan, sebenarnya sudah ada ya di modul, dan juga udah ada. Nah, ini panjang. Nah, ini bukan mata kuliah, ini harusnya jadwal. Nah, kalau yang ini adalah transaksi KRS. Prinsipnya sama dengan jadwal ini ya. Kode KRS-nya, mata kuliahnya diambil, mahasiswanya siapa, jurusannya juga sama diambil. Jadi KRS sama kayak jadwal, mirip-mirip. Silakan dicoba. Kemudian yang KHS juga sama. Ini ya, kodenya apa, mata kuliahnya nanti auto select, auto fill, begitu mata kuliahnya dipilih nanti akan muncul di sebelah kanannya, mahasiswanya dipilih juga sama akan muncul di datanya di kanan ya. Ini ada nilainya berapa gitu ya, satu hasil studinya. Selanjutnya apa ini? Nah ini ya, kita ke sini, yaitu membuat laporan data mahasiswa. Untuk membuat report menggunakan Krista Report dengan terlebih dahulu menginstal MySQL ODBC dan Krista Report. Nah ini ya. Nah nanti kalau sudah diinstal, klik kanan project pada Solution Explorer, pilih Add, lalu pilih New Item, lalu pilih Krista Report. Ya, nama file Krista Report, lalu klik Add. Nah, kita akan memastikan ini ya. Nah, ini kita 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 mau cari dulu karena saya belum juga mencari ya. Sekarang belum saya siapkan MySQL ODBC-nya, saya coba cari dulu ya. Mungkin lebih cepat di sini aja ya. MySQL ODBC. Nah, ini udah dah. Itu. Nah, ini udah ada, pilih yang jadul dulu ya, 8036. Kemudian Windows pilih yang Windows X86. Nah, bisa ya, yang 8 bit nggak ada ya. Nah, ini aja berarti ya, 830. Pilih cari yang 64 bit MSI installer, ini download. Pilih yang ini, no thanks, just start my download. Ini selesai. Ya, ini sudah ada di MySQL connector-nya. Kita cek di Explorer-nya. Nah, ini File Explorer. Di Explorer window-nya cari sudah ada belum ya. Di download tadi. Nah, ini ya, sudah ada. Lalu coba install dulu ya. Apakah bisa diinstal dengan normal di Windows. Next. I accept. Next. Complete. Next. Install. Ini MySQL connector ODBC ya yang diinstal ya. Ini saya update di sini.
Nah ini ya, nanti linknya saya sertakan ya. Mungkin saya upload di upload aja ya. Ini yes, kalau ada pertanyaan. Oke, ini sudah selesai MySQL Connector ODBC-nya. Yang kemudian selanjutnya adalah Krista Report ya. Coba ketik lagi download Krista Report Visual Studio 2010 ya. Nah ini kan, mana nih? Nah ini berarti ya, coba kita cek di sini bisa. Nah ini ya, klik kita download. Kalau ada peringatan ini, klik Advance, proses to download. Please software product. Bentar, ini apa nih? Nah ini berarti ya, Krista Report, developer version for Visual Studio, please go here kan ya. Kita klik dulu. Tuh. Waduh, ternyata tidak ada di sini ya. Kita buka dulu ya. Saya mencari dulu filenya. Ini yang udah berbayar, saya yang jadul-jadul aja. Nih ya, download now. Bukan di sini kayaknya. Bentar ya. Iya, kita tunggu instalasi Krista Report sampai selesai. Nih, coba. Masih progres, kita tunggu. Panjang atau banyak sekali filenya ternyata ya.
Instalasinya sudah selesai, selanjutnya adalah kita cek ya di modulnya. Ini saya close karena sudah dapat ya, saya close. Mungkin di-share di link ya. Ini saya upload Crystal report-nya ya. Saya upload. Nah, tadi ini ya. Ya, Crystal report-nya sudah di-upload, kemudian share link ya, biar bisa diakses. Share. Ini linknya, masukkan di sini. Nah, ya. Kemudian Crystal report-nya. Well, sepertinya belum ada ya di sini ya. Kita bikin folder baru. Saya upload sini ya. Ya, saya share. Di sini. Ya, sudah. Selanjutnya adalah klik kanan pada Solution Explorer, lalu Add New Item ya. Pilih Reporting Crystal Report. Jadi kita cek apakah sudah ada atau belum ya. Klik kanan, Add New Item. Ternyata belum bisa karena ini lagi berjalan. Jangan lupa di stop dulu. Add New Item. 14. Nah, ini sudah ada ya, Crystal Report. Kemudian Crystal Report, ketik namanya Crystal Report semua mahasiswa RPT, lalu klik Add. Add. Maka akan tampil report. Oke. Nah, ini munculnya di mana? Oh, ini berarti. Ini munculnya malah gini ya. Salah berarti. Coba lagi ya. Apakah ini harus di restart? Sebentar. Ini kodenya sepertinya belum di push tadi yang ini, yang
ingin tahu path-nya di mana supaya bisa kita push code-nya ke GitHub ya. Buka dulu. Di mana ya? Bisa klik kanan. Oh, ini nih, open folder in window ya. Nah, ini berarti ya. Commit. Kita belum berhasil reportnya. Oke, maksudnya dalam satu jadwal ya. Tadi yang jadwal belum di push ya. Oh, commit and push. Nah ya, sukses pushnya. Nah ini yang harusnya keluar seperti ini ya. Kita coba ini close dulu ya. Sip. Yes. Dah, kemudian buka ulang. Visual Studio. Kita klik. Oke. Nah ini buka projectnya lagi. Ini klik kanan. Add new item. Reporting. Restart report. Semua mahasiswa. Klik add. Sepertinya sudah jadi ya. Coba kita klik. Malah di redirect. Bentar ya. Sepertinya gagal ini. Restart reportnya. Mungkin bukan ini yang dimaksud ya. Jadi harusnya itu begitu di add yang muncul begini. Nah, bisa munculnya ini ya. Report, create, Krista report gallery. Kita coba cek di sini. Yang muncul malah ini coba kita kasih nama dulu ya. Copy Linda. Ya, berarti ya. Kita copy.
Kalau begitu kita uninstall dulu karena mungkin bukan ini filenya ya. Hmm. Atau biasa menggunakan CC Cleaner boleh. Kita cari Crystal Report. Nah ini, nah ini, sepertinya bukan ini ya. Ini hanya runtime engine ternyata, bukan yang ini. Kita remove dulu biar tidak tabrakan ya. Menjaga-jaga agar tidak tabrakan versi. Kita remove dulu. Sambil menguninstall kita cari lagi ya file yang lagi ya. Kita cek di history ya. Ini ya. Nah ini dari 2019 ke 2020. Berarti yang ini nih, yang 32 bit, ini 4 yang download. Ini yang 32 bit, ini yang 4 bit. Coba yang ini ya, kita download lagi. Nah ini lagi download. Ini yang 4 bit, ini yang 32 bit. Kita coba download dulu satu-satu. Ini lumayan besar, 374 mega ya. Juga sambil di uninstall. Mungkin karena saya pilih yang runtime kali, apa? Bukan runtime, edition ya. Kita coba download dulu yang ini. Jadi ada 2.
Mungkin yang versi jadul ya paling bawah ya. Mau yang saya versi jadul yang ini malah. Yang dulunya yang ini. Saya siapin juga buat cadangan ya. Ini yang 2010 versi yang 18. Yang jadul. Service pack 18. Versi 13 service pack berapa? Terakhir di service pack 32 yang support ke 2010. Ini yang ini sih cocok. Banyak ya. Ini udah selesai. Selanjutnya ini kita eksekusi aja dulu ya. Oke, kita coba yang berapa mega tadi? Ini 120 mega yang service pack 32. Ya, service pack 32 64 bit harusnya ya. Ini juga udah selesai. Yang 2010 18 yang terakhir. Yang paling awal ya ini. Yang belum yang ini ya. Ini runtime aja yang 82 mega ya. Sepertinya yang ini aja ya, yang apa? Kita akan ambil yang paling lengkap aja ya. Cobain. Nah, ini bedanya apa ya? Ini YR for PS 13 SP28. Oh, ini yang SP28. Ini yang masih yang ini service pack 32. Ini service pack 32 tapi MSI-nya. Ini yang versi awal. Coba yang versi awal dulu ya. Hmm. Nah, ini saya coba jalankan. Yes. Tandai dulu ya berarti yang PR Post PS 13 SP28. Klik yes. Oke.
Ini kayaknya yang ini keklik 2 kali nih. Udah next ya. Next. Kita tunggu proses instalasinya. Ternyata cukup panjang juga ya ini, lama nunggunya ya. Banyak banget file. Tadi kurang sesuai ininya ya, file versionnya. Kalau tadi itu tampilannya adalah Crystal Report untuk .NET Framework ya. Oh, kalau ini harusnya cocok ya karena version for Microsoft Visual Studio. Jadi nanti di update linknya kembali ya. Nanti kita cek di Visual Studio-nya apakah keluar dengan sesuai dengan yang diharapkan.
7 menit. Panjang juga ya. Ini belum maju ya, kita tunggu dulu ya. Nah, apakah dia lanjut atau tidak? Ini seperti tertahan. Sebenarnya nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ini tampilan akhirnya ya. Coba ini ditutup dulu gitu ya.
Udah tadi ini lanjut ke install runtime. Karena tadi mungkin pilihnya filenya yang sangat besar ya. Sampai nunggu. Oh, yang ada iklannya suka saya skip. Ini masih berlangsung. Coba ini. Ini sama, ini juga iklannya ada iklannya. Ya, sepertinya sudah ya. Kita coba cek di isi cleanernya. Kita cek di katalog aplikasinya sudah terinstall apa belum. Ini harusnya ya, sudah bisa sih. Ada SAP Crystal Report version for Microsoft Visual Studio dan Runtime Engine ya. Kalau kita sekarang buka ke Visual Studio-nya, apakah cocok atau tidak ya? Buka, di kanan ya, add, new item, kemudian pilih reporting, kemudian Crystal Report. Coba ya, nah, report semua mahasiswa.
Nah, nah ini benar ya. Sudah sesuai dengan yang ada di modul. Oh, oh, berarti yang saya upload, hapus ya. Yang CS4PS13. Ini deh. Oke, saya menunggu upload. Saya lanjutkan modul yang pembuatan report. Yang pertama adalah kita memilih jenis report ya. Ini kan sini sudah ya. Pada form setelah report gallery, pilih standar lalu oke. Standar aja ya. Nah, sini kita lihat lagi bahwa pada form standar report creation, pilih create new connection. Ini nih ya. Pilih create new connection, buka ini. Kemudian pilih apa? Pilih ODBC RDO ya. Yang ini. Nah, terus apa nih? Nah, akan muncul form ODBC RDO seperti ini ya. Balik. Kemudian pilih data source name-nya ya, itu ODBC RDO. Nah, kebetulan ini nggak ada ya. Ini ada catatan DSN yang muncul adalah yang dibuat sebelumnya pada ODBC. Data source name-nya belum ada berarti ya. Kita harus buat dulu berarti ya ODBC-nya ya. Nah, sebelum ke sini berarti ini hapus dulu ya. Kita nggak jadi ini karena ODBC-nya belum dibuat koneksinya. Caranya coba buat ODBC-nya ya. Yang mana ya? Yang ini coba ya. Nah, pilih sistem DSN, MySQL. Nah, yang mana ya? Hmm, coba yang ANSI dulu ya. Namanya DSN. DSN itu data source name ya, singkatan akademik. Ini description boleh dikosongkan. Ini diisi dengan localhost ya, usernya root, passwordnya kosong ya. Tes. Connection sukses, pilih database-nya DB Academy. Tes. Nah, jadi bikin dulu ininya ya, DSN-nya. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Add new item. Pilih Krista Report. Bikin ulang ya. Krista Report semua mahasiswa. Add. Pilih standar. Ini report wizard. Apa tadi ya? Oh, muncul. Sebentar. Daripada hilang tampilannya di belakang. Hmm.
Mana ya tampilannya? Nah, saya minimize dulu ya. Mana hilang? Di mana ya? Coba begini dulu. Hmm, saya malah balik lagi ya. Nah, ini malah di finish. Setelah di ini baru muncul ya. Ah, maaf, maaf, maaf. Ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Ini perlu kesabaran ya. Set, item, set. Ini oke. Nah, itu tadi. Ya ada di mana kok tiba-tiba hilang ya. Hmm, malah buka dua window. Hmm, sepertinya ada error di sini. Hmm, ini karena maximize terus layar tadi itu ada di belakang ini. Jadi dia agak error. Kemudian ini si emulatornya yang bingung. Ya, coba sudah bisa ya ini. Karena sudah apa? Berarti ini exit coherent aja ya. Hmm, membingungkan.
Nah, hmm. Nah, gini. Nah, terhalang itu kan. Aduh, lama sekali mencari ini tadi ya. Dan ternyata tidak muncul di sini ya, kata sosmednya ya. Artinya kita mesti buat lagi, tapi kayaknya bukan di situ ya. Kita buka lagi, coba ODBC. Mungkin yang dibaca bukan yang ini ya. Coba tadi itu malah sistem ya. Yang bikinnya di sini aja coba. Finish atau pilih yang kedua ya. Yang ini aja. PSN Academy, host, user root, database, academic test. Oke. Udah ya, ini udah ada, oke. Ya, saya hapus. Kita bikin ulang. Oke, oke, connection. Hmm, ternyata ini juga sama ya, nggak ada ya, atau yang ini ya, bukan yang ini. Ini nggak ada ya, tapi kita di ODBC yang sesuai. Itu tidak perlu dihapus. Atau mungkin ini versi ODBC-nya harus 32 bit ya. Dihapus. Sepertinya nggak bisa 64 bit. Tapi ini tidak bisa dihapus ya. Kita coba yang 32 bit ya. Barangkali 64 bit. Kita pilih Microsoft ODBC for Oracle. Kayaknya bukan ya. Cancel. Oke. Kita pilih lagi ODBC. Yang ini. Yang Unicode. ANSI. Oke. Oke. Oh, itunya belum dipilih ya tadi. Ini yang ANSI. Saya bikin dua ya. Yang Unicode. Nanti lihat yang kebaca yang mana. Dua. Kalau dua-duanya nggak kebaca, artinya nggak kompatibel. Nah, ini ada dua, yang ini sama yang ini. Kalau ini apa ya? Oh, ini file DSM, bukan.
Oke. Sama ya, nggak kebaca juga ya. Berarti ODBC-nya harus yang Windows 11 berarti ya. Nggak kompatibel juga nih. Sekali lagi ya. Coba yang 32 bit. Ini malah tidak ada ya. Adanya malah Oracle. Tuh, Oracle kan belum diinstal. Sepertinya ini MySQL ODBC-nya buat versi yang jadul atau versi terbaru ya, dan nggak kompatibel sama Windows 11. Hapus lagi. Ternyata bukan. Coba di sistem ya. Tes. Oke, bikin dua ya. Ini namanya dulu. Saya ini drivernya ini. Sepertinya ini yang nggak kompatibel dengan Visual Studio. Nah, harusnya muncul di sini. Ini. Tapi ternyata ini nggak ada. Ya, kita cek versinya ya. Apa nih yang menjadi penyebab si ODBC yang sudah kita buat tidak terbaca di Crystal Report atau di .NET. Nah, ini kan ya tadi yang saya. Apakah harus 32 bit mungkin ya? Nah, ini ya. Berarti ODBC-nya kita coba ganti ya. Karena tadi MySQL ODBC ya. Nah, ini
Oke, sudah. Lalu kita cari MyODBC yang lain, yang kompatibel ya. Hmm. Nah, ini kayaknya ya, versi jadulnya nih. Terlalu baru. Nah, ini yang versi lama-lamanya. Terakhir itu kan versi 6 ya, yang kita ambil yang konektornya ya. Kita turunkan dulu versinya. Berarti yang mana ya? Kita coba versi yang 53 terakhir ya. Yang ini berarti ya. Hmm. Nah ini ya, kita coba jalankan dulu. Nah, komplit. Kok 83? Salah berarti ya. Cancel. Harusnya yang versi 5. Harusnya yang ini tadi ya. Salah. Terus tunggu cancelnya selesai, ganti pakai yang 53. Dihapus. Versinya di Visual Studio 2013. Hmm, 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 hmm. Ini gimana ya? Kayaknya bukan juga ya. Saya cari lagi. Tadi yang 82 malah nggak bisa ya. Sungguh aneh. Coba ini. Oh ini 2007. Naik dulu ke sana. 2009. Coba ini. Apa ya? Ini sudah. Ini hapus. Komplit. Semoga ini bisa ya. 51. Yes. Oke, sudah. Kita buat sekarang ODBC-nya. Add. Nah ini 51. SN Academy. Localhost. Root. Oke. Itu bikin ya.
Dari mood. Perlu di restart ya. Dua. Nah ini ada dua, yang ini deh. Oke, panggil sama ini. Naik dulu ya. Nah, sekarang kebaca ya. Berarti emang ODBC-nya harus yang sesuai ya. Kita lanjut, next. User ID root ya. Passwordnya kosong. Finish. Malah keluar ya. Error kata. Pastinya ada error. Data report yang tadi dibuat belum masuk ya. Tambahkan ulang ya. ODBC-nya hapus satu ya. Yang ini yang nggak kebaca, nggak usah. Nggak kebaca yang ini. Ini kan ya. Ini ngeheng tadi. Malah nge-restart. Salah. 14. Oke. Next. Go back. Nah ini kan. Finish. Tadi malah error ya. Sepertinya error. Saudara-saudara. Hmm. Sepertinya saya perlu mencari file yang kompatibel ya. Ternyata di sini juga nggak ada ya. Tidak saya sertakan di sini di zaman dulu. Wika reportnya. Oke, ini mungkin ada spoiler terkait UAS ya. Saya preview dulu apakah masih relevan ya. Iya, nanti UAS-nya begini ya. Misalkan nanti proyeknya apa saja, cuma nanti ada login, master, transaksi, sama cetak laporan. Hanya untuk yang ini, yang kali ini saya demokan, saya belum berhasil untuk mendemokan tadi Crystal Report tadi, karena tadi
aplikasinya mengalami crash ya. Mungkin apa ya, kombinasi file versi untuk ODBC dan Krista Report-nya tidak sesuai gitu ya. Artinya saya harus mencari dulu file yang sesuai ya, karena mungkin ini udah lama di apa di tidak kita kembali gitu ya, installernya saya juga sudah hilang yang versi lamanya gitu ya. Coba dulu buka kembali, open di Explorer gitu ya. Sebenarnya ini Krista Report-nya sudah ada tuh ya. Nah ini hanya entah kenapa dia tidak mau kebuka gitu ya di apa di aplikasi Solution Explorer-nya ini. Misalnya saya contoh, ini kan seharusnya di project itu ada ini ya. Nah, tapi dia tidak mau terregister di semua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sepertinya saya belum bisa ini ya, mendemokan untuk Krista Report.